Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, di petang yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi dalam program Instagram Pusat Bahasa Kupu SB Bandar Seri Begawan. Tajuk doa-doa dalam Al-Quran. Kali ini kita beralih kepada suratul Baqarah. Walaupun doa dalam Al-Fatihah belum selesai, mungkin ikut kesesuaian masa kita boleh kembali kepada surah Al-Fatihah nanti suatu waktu. Bila kita lihat suratul Baqarah, yang kedudukannya semua orang tahu ya, sesudah surah Al-Fatihah. Di sana di awal Baqarah diceritakan tentang orang mukmin, muttaqin, muflihin, orang yang ingin berjaya. Orang yang ingin berjaya boleh disimak ayat-ayat pertama dalam suratul Baqarah. Kemudian sesudahnya tentang orang kafir, sesudahnya lagi tentang orang munafik, dan dibicarakan lagi tentang orang kafir lagi, tentang orang ahlul jannah, sampai nanti kepada kisah Adam dicipta. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengemukakan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, di sini kita akan ambil kisah yang berlaku ke atas Nabi Adam dan Hawa dalam ayat 37. Di sana bukan ayat doa sebenarnya, tapi ayat itu berhubung kait dengan doa. Karena ayat dalam nomor 37 suratul Baqarah berhubung kait dengan ayat surah Al-A'raf ayat 23. Dalam surah Al-Baqarah Allah memperingatkan kita, auzubillahi minasyaitonir rajim, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Ayat ini bila kita lihat tafsirnya, dia dikaitkan dengan ayat doa yang terhebat dalam Al-Qur'an ya, surah Al-A'raf. Jadi begitulah Al-Qur'an ini, surah ini dengan surah lain mesti selalu ada hubung kaitnya ya, tidak terpisah. Al-Fatihah contohnya berhubung kait dengan Al-Baqarah, berhubung kait dengan Ali Imran, berhubung kait dengan An-Nisa, berhubung kait dengan surah-surah lain juga. Jadi Al-Baqarah di sini kita kaitkan dengan ayat doa dalam surah Al-A'raf ayat 23 ya. Halaman 153 bagi yang buka Quran. Suratul A'raf ayat 153 yang mempunyai kaitan rapat dengan ayat 37 halaman 6 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tadi sudah disebut fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Setelah cerita panjang yang terjadi antara Nabi Adam, Siti Hawa dan Iblis, akhirnya Nabi Adam tergoda dengan istrinya Siti Hawa, lalu terusir dari jannah. Kemudian Allah mengajar Nabi Adam doa. Doa ini patutnya kita tak pernah jemu membacanya. Doanya itulah ayat 23 surah Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surah Al-Baqarah tadi sudah disebut fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam ataupun Nabi Adam alaihissalam menerima doa. Kalimat di sini maknanya ayat-ayat doa. Nabi Adam diajar oleh Allah. Setelah Nabi Adam terlanjur melakukan kesalahan, melanggar aturan Allah, Allah juga yang mengajarnya doa. Itulah ayat dalam surah Al-A'raf tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik. Maksud doa ini Nabi Adam diajar mengakui dosa dan kesalahannya.
Nah, adab-adab berdoa, adab-adab beristighfar, kita kena mengakui kelemahan kekurangan kita, ketergantungan kita kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini menzalimi diri sendiri. Orang yang buat dosa itu dia menzalimi dirinya. Zalim terhadap Allah ya betul, tapi kezaliman nomor satu, dirinya sendiri terzalimi. Kalau dia sebagai seorang ayah, anaknya nanti terzalimi. Kalau dia sebagai seorang suami, istrinya terzalimi. Kalau dia sebagai seorang istri, suami, anak-anak, ahli keluarga akan terzalimi. Kalau dua-dua buat dosa, rumah tangga itu akan menghadapi musibah yang besar, ikut dosa yang dia buat. Itulah maka dalam doa tadi Nabi Adam diajar Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini menzalimi diri sendiri. Kalau kemarin masa kita menyorot ayat dalam surah Ghafir, malaikat mendoakan orang beriman, memuji Allah, menyanjung Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Di sini kita diajar merendah diri, mengaku kelemahan dan kekurangan. Kita ini hari-hari terlanjur, terdedah dalam dosa. Apalagi era sekarang ya. Era sekarang era orang yang kadang-kadang kalau lupa memang bergelimang dan bergelumang dalam noda dan dosa. Maka cantik sekali ayat itu, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ini menzalimi diri. Nah, setiap orang buat dosa dia kena tahu, dia kena ingat bahwa dia telah menzalimi dirinya. Jangan lupa. Kalau orang tentu buat dosa, kalau ada orang yang buat dosa tapi dia lupa yang dia menzalimi dirinya, berarti dia dipermainkan musuh. Ada campur tangan musuh di sana, sebagaimana Adam dan Hawa tergoda, terlupa janji Allah karena dipengaruhi oleh musuh. Orang yang buat dosa patutnya dia merasa silap, patutnya merasa zalim, merasa berbuat jahat terhadap dirinya. Zalamna anfusana, kami menzalimi diri ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak memberi keampunan, maghfirah, engkau tidak memberi rahman, lanakunanna minal khasirin. Kami akan jatuh ke dalam kerugian, kami akan tergolong orang yang rugi ya Allah. Apa maknanya ini? Maknanya dosa itu penyebab timbulnya kerugian, berlakunya kerugian. Bila orang itu buat dosa, dia menzalimi, dari satu sisi ia tercatat dosa betul, dan orangnya akan rugi. Akan rugi. Ikut kekuatan dosa yang dia buat. Ruginya banyak, dari banyak sisi. Kalau kita lihat, kita rujuk buku kesan dosa dalam hidup ya. Apa itu kesan dosa dalam hidup ini? Di sana ditulis oleh ulama lebih 30 kesan dosa dalam hidup ini kalau orang itu buat dosa. Kalau dia tak menginsafi dosanya, maka resiko tadi semakin bertambah. Hari-hari bertambah, hari-hari bertambah. Maka ini panjang ceritanya nih ya. Kalau nak tahu secara detail kerugian orang yang buat dosa, boleh dilihat dalam sumber-sumbernya kesan dosa dalam hidup. Dalam karya buku-buku klasik banyak, buku-buku yang modern pun banyak. Antara lain, bila orang itu buat dosa, dia dimurka oleh Allah. Bila orang itu buat dosa, orang itu memberi bekal kepada musuh, memberi kekuatan, power kepada musuh. Bila orang itu buat dosa, malaikat menjauh, malaikat tersingkir dari kehidupannya. Subhanallah. Sedangkan kekuatan orang beriman ni ya, kita 24 jam perlu kepada malaikat. Orang beriman yang dijaga Allah, dia dijaga oleh malaikat. Orang yang tidak dijaga oleh Allah, malaikat menjauh, syaitan menghampirinya. Malah dikatakan dalam Quran,
Ada kategori manusia itu aulia'us syaitan. Aulia'us syaitan. Inilah di antara risiko dosa. Aulia, dia konco, dia kekasih, dia kroni, dia kumpulan, dia grup. Dalam ayat lain dikatakan ahzab ataupun hizbun, kumpulan. Risiko dosa itu menjadikan orang itu termasuk ke dalam kumpulan syaitan. Risiko dosa itu termasuk menjadikan orang itu tersingkir dari malaikat, dan Allah juga berlepas tangan, tidak mengurus orang itu. Allah serahkan orang itu kepada asy-syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Ini banyak ayat Quran yang menyorotnya ini. Bahkan dikatakan nanti dalam beberapa surah termasuk surah Az-Zukhruf ya, orang yang diperdaya syaitan dalam hidup ini, nanti saat kita menghadap Allah, syaitan yang memperdaya tadi akan menghadap Allah bersama. Sama-sama dihadapkan ke mahkamah Allah. Begitu juga dalam surah Qaf. Maka saya selalu sebut, sepatutnya kalau ingin selamat daripada gangguan syaitan, kita perlu menyemak ayat-ayat kesyaitanan. Ayat-ayat berkenaan dengan tipu daya, tipu muslihat syaitan dalam Al-Quran. Terakhir sekali dalam Al-Quran ditegaskan ayat yang terakhir sekali dalam Al-Quran. Surah An-Nas. Surah An-Nas itu perintah Allah menyeru hambanya agar jangan menuruti syaitan, agar orang ini minta perlindungan Allah. Ayatnya diawali dengan perintah qul. Qul. Qul ini lil wujub ya. Artinya mintalah, sebutlah. Berdoalah. Apa doanya? A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas, engkau sebagai Malikin nas, engkau sebagai Ilahin nas. Lindungi dari mana? Lindungi dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan si khannas. Nah, di antara nama setan iblis dalam Quran si khannas namanya. Iblis juga, khannas juga. Kenapa dikatakan khannas? Nah, kalau di zaman Nabi Adam yang disorot dalam ayat Baqarah tadi, ayat nomor 37 dengan ayat 23 surah Al-A'raf, iblis itu betul-betul ada di depan Adam dan Hawa. Bercakap betul. Sekarang dengan anak Adam, dengan anak cucu Adam, dia tak nampak. Tapi kita kena nampak. Musuh yang bekerja 24 jam, kalau kita tak nampak, kalau kita lupa, maka musuh tadi bertepuk tangan dia. Dia akan bertepuk tangan. Untung ini katanya. Orang ini ditipu, dia tidak merasa tertipu. Orang ini digoda, tapi tidak merasa tergoda. Maka dalam surah An-Nas kita diwajibkan meminta perlindungan kepada Allah dengan ungkapan qul. Sebutlah, mintalah, doalah. Ini lil wujub, ini wajib. Yang disuruh di situ pada dasarnya Rasulullah ya. Rasulullah pun disuruh, dikhitab, diseru. Apalagi kita ini, siapa kita ini? Qul a'udzu birabbin nas. Mintalah, berselindunglah, doalah. Lindungilah aku ya Allah, engkau sebagai Rabbun nas, sebagai Malik, sebagai Ilah. Lindungilah aku min syarril waswasil khannas. Jadi Al-Baqarah dikaitkan juga dengan A'raf, dikaitkan juga dengan An-Nas. Karena semua saling kuat menguatkan ya. Quran ini karena dilihat semuanya. Tak boleh dilihat satu-satu saja. Macam mana kita mau mentafsirkan tadi ayat dalam awal Baqarah tadi, fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Karena buka tafsir. Kalau buka tafsir jumpa nanti ini maksudnya ayat dalam surah Al-A'raf. Kemudian cerita muslihat tipu daya iblis dalam surah Al-A'raf sangat panjang sekali. Panjang. Dalam surah lain juga disebut. Dalam surah Ibrahim ada, dalam surah Hijr ada, dalam surah Al-Isra ada, dalam surah Kahf ada. Banyak sekali dalam Quran. Itu maka dikatakan tadi, kalau ingin selamat dari gangguan, godaan syaitan iblis, karena belajar tentang Al-Quran, khasnya ayat-ayat yang berhubung kait dengan
muslihat syaitan ataupun tipu daya syaitan, ayat-ayat kesyaitanan. Banyak tuh ya. Termasuk juga dalam surah Sad, dalam surah apalagi itu dalam surah Al-Mujadalah. Tapi yang tegas, yang pendek, yang semua orang tahu, mungkin hafal semuanya, surah An-Nas lah. An-Nas ini seruan Allah kepada hambanya supaya jangan lupa kepada Allah, supaya minta pertolongan kepada Allah, supaya mengingati Allah. Kalau orang itu bersama Allah, iblis tidak mampu mengacaunya. Bila saatnya iblis itu mengacau, ketika orang itu lupa kepada Allah. Itu maka dikatakan iblis tadi khannas. Khannas itu apa maknanya? Yang mencuri kesempatan di saat manusia itu lupa kepada Allah. Khannas. Apa yang dilancarkan oleh setan iblis? Waswas namanya. Min syarril waswasil khannas. Waswas di sini tidak sama dengan waswas dalam minda orang Melayu. Was-was dalam minda orang Melayu memang diambil pada bahasa Arab, tapi was-was dalam surah An-Nas ini maknanya bisikan-bisikan yang menggoda anak Adam untuk melalaikan daripada Allah, melalaikan daripada ketaatan. Contohnya sebelum masuk waktu salat, iblis tidak mengingatkannya dengan salat, sehingga orang terlupa ataupun terlalai ataupun lambat. Contoh salat saja ya. Orang itu dirintanginya dengan media-media yang mungkin entah berapa jam satu hari dipegangnya. Itu kerja iblis, kerja syaitan. Itu termasuk was-was. Was-was apa? Gangguan, bisikan syaitan iblis mengganggu anak Adam supaya ikut telunjuknya, ikut arahannya, jangan ikut arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik sekali ya. Bila kita bicara ayat tentang fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu tawwabur rahim, suratul Baqarah tadi, rupanya perlu dibaca juga surah Al-Imran, surah apa tadi, surah Al-A'raf, perlu juga disemak surah An-Nas yang semua orang tahu. Yang kita digalakkan membaca surah ini sebelum tidur ataupun dalam wirid pagi petang. Yang jelasnya zikir dalam surah Al-A'raf ayat 23 tadi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah zikir yang diajar oleh Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Secara wajarnya kita memperbanyak zikir ini, jangan jemu, karena juga dikatakan oleh ulama, orang yang rajin beristighfar, orang yang lidahnya rajin beristighfar, iblis sangat menakuti, sangat ditakuti oleh iblis. Iblis sangat takut mendengar astaghfirullahalazim. Iblis sangat takut mendengar Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sangat takut mendengar ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sangat takut mendengar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ada dua perkataan katanya yang ditakuti oleh iblis. Pertama istighfar, yang kedua tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah juga. Orang yang rajin bertahlil, membaca la ilaha illallah, orang yang rajin beristighfar sangat ditakuti oleh iblis. Katanya saya binasakan anak Adam itu dengan dosa, tetapi mereka melumpuhkan aku, membinasakan aku dengan istighfar. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul istighfar. Belajar daripada ayat surah Al-Baqarah tadi, ayat nomor 37 ya. Dari sana kita belajar, mudah-mudahan menjadi amalan kita untuk kita selamat mengharungi kehidupan ini ya. Dan kita akan jumpa lagi dengan izin Allah pada minggu depan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dijaga oleh Allah. Zikir istighfar ini juga satu kaidah untuk mencegah COVID. Karena kenapa datang bala, kenapa datang penyakit? Karena orang lupa beristighfar. Dia buat dosa, dia lupa beristighfar. Kalau mereka beristighfar, katanya ada ayat dalam surat Al-Anfal, mereka tidak mungkin ditimpa dosa, ditimpa bala maknanya ya. Mereka mungkin tak mungkin ditimpa bala, bencana. Salah satu kaidah untuk mengelakkan kita dari wabah COVID-19 ataupun corona adalah dengan memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Tidak mungkin Allah mengazab hambanya selagi mereka beristighfar. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.